atas nama Humairah di Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya kalau bicara kasar dan sering marah-marah. Kami sudah nikah 30 tahun. Masya Allah lumayan lama ya Beb. Sekarang suami tidak kerja lagi, saya yang bekerja. Saya bicara pelan dan lemah lembut, tapi suami saya menjawabnya dengan bahasa yang kasar. Saya hanya bisa meneteskan air mata. Padahal saya tidak pernah meminta uang kepada suami, bahkan saya yang kasih uang kepada suami. Mohon pencerahan Habib, terima kasih. Masya Allah. Beruntunglah Anda, Ukhtina Humairah, ya, jika Anda bisa melalui ini dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada istri yang sabar atas gangguan suami. Seperti halnya Allah menjanjikan pahala yang besar bagi suami yang sabar atas gangguan istri. Hakadha hayah, inilah kehidupan. Ujian dan cobaan dari Allah itu pasti ada. Wala nabluwannakum, Allah sudah bersumpah, pasti aku akan menguji kamu. Dengan apa? Macam-macam, kita lihat dunia ini ujiannya. Ada yang ujiannya udah harmonis, ujian ekonomi. Ada yang ujiannya anak sakit, gak selesai-selesai. Kadang-kadang penyakitnya, naudzubillah, nasallallahu salama, macam-macam. Ada yang ujiannya mertua. Ada yang ujiannya anak yang nakal. Ada ujiannya tetangga, ada ujiannya ipar, ada ujiannya suami bagi istri, ada ujiannya istri bagi suami. Kalau seperti yang Anda katakan, Anda merawat suami yang sakit, pahala besar. Anda memberikan, Anda sebagai pencari nafkah, padahal itu enggak wajib bagi Anda, pahala besar. Setelah itu semua Anda berbuat baik kepada suami, bicara sopan dengan suami. Biasanya istri kalau udah dia yang mencari uang, biasanya berani ngangkat suara. Tapi kita dengar Anda enggak. Masya Allah, ini pahala besar, akhlak yang luar biasa. Ditambah lagi setelah itu semua, suami Anda kasar dengan Anda, jika Anda sabar, pahala besar. Jangan meneteskan air mata, Anda bahagia. Dengan sabar terhadap suami yang semacam ini, Anda diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau suami Anda halus, lembut, Anda nggak bisa naik pangkat sehebat para perempuan-perempuan salehah. Anda dapat pahala ibadah, dapat pahala taat, tapi pahala sabar atas gangguan suami Anda nggak dapat. Memang dohirnya musibah, dohirnya bala. Siapa yang mau punya suami seperti itu? Siapa yang ingin gitu loh. Tapi ini ujian dari Allah untuk Anda. Lalui, sabar, senyum, dan anggap ini adalah cara Allah ngangkat derajat Anda. Sebagian salihin, aulia, Ibrahim bin Adham kalau nggak salah, beliau didatangi oleh tentara yang zalim. Si tentara ini minta mengambilkan buah apel. Si Ibrahim bin Adham menjaga, dia menjaga buah ini. Bukan miliknya, milik orang. Dia kerja menjaga buah ini. Tentara datang, ambilkan buah apel itu. Ibrahim, abadan, ini buah milik orang dan saya ditugaskan menjaga. Kamu tidak boleh mengambilnya, saya pun nggak boleh mengambilnya. Gal, ambilkan satu. Gal, abadan, selama-lamanya tidak akan saya berikan. Ditempeleng Ibrahim bin Adham, tas kepalanya. Gimana Ibrahim bin Adham ditempeleng? Nangis, marah, sedih, senyum. Qala ra'sun talama asallah. Ini kepala banyak maksiat sama Allah, pantas ditempeleng. Ambilkan. La abadan.
Satu, enggak, punya orang. Ditempeleng lagi. Tas. Kalau kepala ini enggak apa-apa kau tempeleng. Sering maksiat dia sama Allah, pantas ditempeleng. Sampai 3 kali dipikir tentara ini orang gila ini. Enggak ada takut sama sekali. Pergi. Dari jauh ada yang melihat keadaan kejadian itu, maka ditanya, ada apa kamu dengan orang penjaga kebun itu? Ini orang gila kelihatannya. Gak tahu gila atau gak tahu apa dia ini. Kenapa? Saya minta apel 1. Gak boleh. Saya ancam dia, tetap gak takut. Saya tempeleng, tetap. Maka dia gak marah, gak takut. Dan dia mengatakan kalau kepala ini ditempeleng pantas karena sering maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tahu siapa dia? Enggak. Dia Ibrahim bin Adham. Namanya tersebar. Semua tahu dia wali min auliyaillah, tapi sosoknya jarang yang kenal. Dia si wali besar itu. Alah iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menyumpahi saya, hancurlah saya. Ya. Banyak orang itu enggak takut sama dosa, tapi takut sama sumpahnya orang saleh. Sehingga dia datangi Ibrahim bin Adham, minta maaf, dicium tangannya. Saya enggak tahu kalau anda wali sebesar itu, minta maaf. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ini yang saya ingin sampaikan kepada anda, wahai Humaira. Sebelum kamu mengangkat tanganmu dari kepala saya setelah memukul, sebelum kau angkat tanganmu, kamu sudah saya maafkan. Oh, sampai sebesar itu. Setelah mukul, belum berpisah tangannya dari kepalanya, udah dimaafin. Kenapa kok seperti itu? Ini jawabannya. Kamu nempeleng saya karena saya menjaga amanah. Ini kamu memberi saya pahala. Saya sabar atas gangguan kamu. Sakit kepala ditempeleng. Saya sabar. Ini ngangkat derajat. Saya dapat pengampunan. Saya dapat pahala. Derajat saya naik. Gara-gara kamu tempeleng. Masa saya dapat kebaikan gara-gara kamu. Kamu dapat kejelekan gara-gara saya. Saya hanya bisa memaafkan kamu. Gak bisa lebih dari itu. Kalau ada yang lebih dari itu saya akan kasih. Ini wahai ibu ya, suami anda dengan kasar kepada anda itu mengangkat derajat anda. Dohirnya musibah, gak ada yang mau, gak ada yang ingin. Tapi batinnya jika anda dalami itu adalah nikmat dari Allah. Semakin dia berkata kasar dan anda sabar, semakin Allah mengampuni dosa, mengangkat derajat anda. Dan kepada suami, hendaknya anda berbuat baik kepada istri. Lihat Nabi SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu orang yang paling baik dengan keluarganya. Bukan yang banyak sholat, bukan yang banyak dzikir, yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya yang paling baik dengan keluarga saya. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan anda daftarkan diri anda atau almarhum dari orang tua keluarga anda yang sudah meninggal, atau anda niatkan untuk putra anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu anda dapat pahala. Setiap rakaat anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba